Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menguncikan hati dan pikiran kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan firman-Mu boleh mengoreksi dalam hidup kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 17. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan disuruh orang banyak datang kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar mereka. Kemudian ketika Yesus berjalan lewat di situ, yang melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang ikut Yesus. Pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah pada kita baca pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat 17b. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. So, jangan satu manusia binasa. Dia memanggil semua manusia yang berdosa. Saudara, ada manusia yang berdosa boleh datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia karena kita merasa diri kita tak mampu. Kita manusia yang berdosa, yang tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kita datang, kita mau berobat dengan Dia, kita dibentuk oleh Dia, dikoreksi Dia, sehingga kita dapat tidak cacat dan celak dalam pemandangan Tuhan. Ya, kita datang, kita merasa kita mampu, kita manusia berdosa, maka kita datang, Tuhan ampuni dosa saya. Nah, salah satu doa Bapa kami, ampuni dosa saya, seperti kami mengampuni dosa orang berdosa pada saya. Ya, kita butuh. Salah satu ajaran Bapa kami doa, ampuni, kita merasa di kita nggak mampu, dan hari ini seorang yang sangat diberkati. Orang yang sangat dicintai ini sayang Tuhan. Karena saudara datang, karena saudara sadar bahwa saudara yang berdosa. Oh, saudara datang kepada Tuhan, Tuhan tidak buang. Ya, merah pun dosa kemisi Tuhan akan putih seperti salju. Amin. Dan datang dengan kerendahan hati mengaku dosa kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman dalam hati kami, dan kami boleh kembali sepagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Pak Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha.
Yohanes datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.